Kita melihat dari proses ya, waktu setelah penangkapan ya, kemudian di BAP kembali, waktu di Polda Metro Jaya itu, saya koreksi, tidak ada BAP setelah penangkapan dan penahanan. Lagi ya. Lah, saya koreksi, tidak ada BAP setelah penangkapan dan penahanan. Lagi ya. Saya koreksi, tidak ada BAP setelah penangkapan dan penahanan. Lagi ya. Sebelum supaya jangan sesat publik, jangan menyesatkan publik. Apakah? Nah, jadi ada satu gambaran, wah ini seperti skenario ini yang akan terjadi nanti, ya pada saat pelimpahan nanti akan dibebaskan. Kan itu kan dugaan kita. Maksudnya bukan dibebaskan, tidak ditahan. Gitu. Sorry. Maksudnya bukan dibebaskan, tidak ditahan. Gitu. Sorry. Maksudnya bukan dibebaskan, tidak ditahan. Gitu. Sorry, bukan dibebaskan, ya. Ditangguhkan penahanan. Mohon maaf untuk itu. Ya, jadi perdebatan panas mewarnai acara Apa Kabar Pagi di TV One ketika pendukung Jokowi Andi Azwan berhadapan dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji. Namun alih-alih berhasil menekan lawan debatnya, Azwan justru menjadi sorotan setelah jumlah argumennya dipertanyakan langsung oleh host acara. Awalnya, Azwan berusaha membangun narasi bahwa Roy Suryo telah mengulangi perbuatannya dengan terus menyampaikan pandangan terkait polemik ijazah Jokowi di ruang publik. Menurut Azwan, tindakan tersebut dapat menjadi pertimbangan bahwa Roy kembali melakukan perbuatan yang dipersoalkan dalam laporan hukum yang sedang berjalan. Dan apakah sudah dinyatakan asli oleh pengadilan? Artinya pencemaran nama baik diulang-ulang terus dan pencemaran nama baik diulang-ulang terus dan pencemaran nama baik diulang-ulang terus dan selagi itu belum ada yang menguji keasliannya kan. Ya, jangan bilang palsu saja. Jangan bilang palsu. Ini berdasarkan hasil kajian ilmiah. Bilang palsu, kajian ilmiah dari mana? Level sudah. Ya, belum diuji dalam persidangan. Yang dikatakan peneliti bukan peneliti. Mereka itu tidak mempunyai yang namanya jurnal ilmiah, tidak mempunyai buku yang diterbitkan secara ilmiah. Karena pernyataan dari yang namanya ilmuwan itu dari Bang Damada Girsang kepada mereka. Dan ini semua nanti akan diperlihatkan di persidangan kan Bang Adi? Intinya seperti itu, exactly seperti itu. Okay. Ya. Tapi kalau narasi terus yang digaungkan mereka, baik. Nah saya juga meminta kepada kejaksaan, kalau mereka lagi mengulangi seperti waktu mereka tersangka, ya mereka harus diciduk untuk itu. Saya tanggapi. Kemarin kami minta kepada kejaksaan bahwa penangguhan penahanan ini tidak membatasi hak tersangka untuk melakukan kegiatan apapun, termasuk memberikan pernyataan, termasuk menghadiri acara-acara televisi. Persiapan menjelang persidangan itu pembatasan dipersiapkan itu tidak benar itu. Jadi pertanyaan saya terakhir adalah persiapan menjelang persidangan tentu dilakukan dong. Kami siap kapan persidangan akan dimulai? Bukti ataupun saksi untuk dipersidangan. Bang Andi, tolong hormati Bang. Namun narasi tersebut langsung mendapatkan respon dari host TV One. Sang host mempertanyakan dasar argumen tersebut dengan mengingatkan bahwa yang dibahas masih merupakan perkara yang sama dan hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keaslian maupun ketidakaslian ijazah tersebut. Bukankah ini masih kasus yang sama? Dan bukankah sampai sekarang keaslian ijazah itu sendiri juga belum diuji dan dibuktikan dalam persidangan? Pernyataan itu membuat suasana studio berubah. Abdul Ghafur Sangaji yang duduk di seberang Azwan tampak tertawa lepas mendengar logika yang sedang dibangun oleh lawan debatnya. Sangkakan mereka adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Yang dia lakukan terus-menerus itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan masih dalam kasus yang itu. Selalu 99,9% ijazah, 9,9% ijazah, 9,9% ijazah palsu. Sedangkan ijazah itu belum pernah diuji. Ya kan? Dan ijazah itu belum juga dinyatakan asli oleh lembaga manapun. Ya, selama ini memang adalah pengulangan ya tindak yang dilakukan itu bahwa pencemaran nama baik, fitnah dan juga melebar antara kebebasan berpendapat ini di mana? Melebar ya. Batas antara kebebasan berpendapat. Ini melebar bukan hanya ijazah, tapi melebar kepada sisi-sisi pribadi. Bayangkan kunjung ke saya mau tanya, batas antara kebebasan berpendapat ini sampai mana? Ditertawakan oleh Pak Ahok, ditertawakan oleh Pak Ahok gitu loh. Ya ini kan nggak bisa. Ya, sebentar dulu. Oke. Kesempatan Anda bicara dulu kan. Ya, kalau kita lihat kebebasan juga tetap dilindungi oleh konstitusi pasal 28 ya. Tapi yang dilakukan ini sudah merupakan repetisi propaganda. Ya, yang dia lakukan adalah mengatakan ijazah palsu terus menerus dan menunjukkan itu 99,9%. Padahal apakah sudah diuji oleh pengadilan? Kan tidak. Alih-alih menjawab substansi pertanyaan host, Azwan kemudian berbalik menyerang. Ia mengatakan bahwa ijazah Jokowi juga belum pernah dibuktikan palsu di pengadilan. Karena itu, menurutnya Roy tidak semestinya menyebut adanya kemungkinan ijazah tersebut palsu hingga mencapai angka 99%. Pernyataan tersebut justru kembali mengundang reaksi dari Sangaji.
Kuasa hukum Roy Suryo itu terlihat tersenyum dan tertawa karena menilai argumen yang disampaikan Azwan tidak menjawab persoalan yang sedang dibahas. Menurut Sang Haji, terdapat perbedaan mendasar antara sebuah tuduhan dan sebuah penelitian. Ia menjelaskan bahwa Roy Suryo selama ini dikenal sebagai peneliti yang melakukan pengujian terhadap dokumen yang digunakan oleh pejabat publik untuk memperoleh jabatan strategis negara selama 2 periode pemerintahan. Ia mengatakan, bukankah Roy Suryo itu sedang melakukan penelitian dan pengujian terhadap dokumen yang digunakan untuk memperoleh jabatan publik selama 10 tahun? Justru itulah yang sedang dicari dan diuji kebenarannya. Sang Haji menambahkan bahwa dalam sebuah penelitian, kesimpulan sementara atau hipotesis merupakan hal yang lazim selama masih didasarkan pada data dan analisis yang dapat diuji. Karena itu menurutnya tidak tepat jika kesimpulan penelitian langsung disamakan dengan vonis hukum yang harus menunggu putusan pengadilan. Kalau kita lihat juga yang ditangguhkan ini karena ada jaminan dari keluarga. Ya. Apakah hanya jaminan dari keluarga? Curiga Anda siapa aja lagi? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tifa tadi. Terima kasih karena sudah ada andil dalam hal ini. Artinya ada pertanyaan di objektivitas hukumnya? Oh, ya jelas untuk kita bicara itu kan pasti ada invisible hand yang mungkin juga. Yang mana sih pernyataan Dr. Tifa tadi yang... Kalau bisa lihat aja, terima kasih kepada Presiden. Bapak Presiden yang telah memberikan andil ya. Jadi Anda menuding Presiden intervensi? Bukan. Jadi istilahnya begini, kalau kita lihat bukan masalah intervensi itu. Tapi janganlah menggeret hal-hal yang absurd itu dijadikan sesuatu hal yang nyata gitu. Jadi ini maksudnya rekayasanya Dr. Tifa dong? Nah, kalau saya lihat ya kan sudah dijelaskan tidak ada oleh Bung Gafur tadi kan. Ini kan seperti rekayasa oleh itu menggeret pemimpin Republik ini. Ya kan? Akhirnya juga publik jadi ada suatu dugaan. Multitafsir sekali untuk bicara itu. Ini kan berbahaya. Gitu loh. Ya. Makanya saya jadi bertanya-tanya juga, kenapa ada list yang dikatakan apakah Anda perlu ditahan? Ini kan big question juga. Apakah betul? Saya tanya kepada kejaksaan nih, apakah betul ada di checklist itu mengatakan Anda perlu ditahan atau tidak? Ya. Emang menurut Anda? Ya, kalau mereka itu harus mengikuti ya yang peraturan mereka sendiri kan. Kalau ditahan di kepolisian, ya pasti akan ditahan di kejaksaan. Tapi juga. Kan ada hak tersangka. Jadi, ya memang ada hak tersangka. Tapi kan kita lihat dari peraturan dari kejaksaan seberapa sendiri. Seberapa pengaruh juga jawaban tersangka itu kan? Kita nggak tahu seberapa pengaruhnya. Maka di dalam seperti apa kan kita kan nggak tahu ya. Tapi kan ada pertanyaan apakah Anda perlu ditahan? Itu kan sesuatu the silly question buat saya gitu. Pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan yang bodoh. Ya, bicara untuk masalah itu. Nah, ini saya bertanya nih kepada kejaksaan, apakah betul itu ada? Ya kan? Pendukung Jokowi, Andi Azwan, terlibat perdebatan sengit dengan kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sang Haji dalam sebuah acara dialog di TV One. Perdebatan bermula ketika Azwan menyoroti proses pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh kejaksaan. Dengan nada percaya diri, Azwan menyebut pertanyaan jaksa kepada keduanya, yakni, apakah Anda ingin ditahan atau tidak, sebagai sebuah pertanyaan bodoh. Pernyataan tersebut langsung mendapatkan respon dari pembawa acara yang mengingatkan bahwa hal itu merupakan bagian dari hak tersangka yang memang harus diberikan oleh aparat penegak hukum. Gitu loh. Ya. Makanya saya jadi bertanya-tanya juga, kenapa ada list yang dikatakan apakah Anda perlu ditahan? Ini kan big question juga. Apakah betul? Saya tanya kepada kejaksaan nih, apakah betul ada di checklist itu mengatakan Anda perlu ditahan atau tidak? Ya. Emang menurut Anda? Ya. Kalau mereka itu harus mengikuti ya yang peraturan mereka sendiri kan. Kalau ditahan di kepolisian, ya pasti akan ditahan di kejaksaan. Tapi juga. Kan ada hak tersangka. Jadi, ya memang ada hak tersangka. Tapi kan kita lihat dari peraturan dari kejaksaan seberapa sendiri. Seberapa pengaruh juga jawaban tersangka itu kan? Kita nggak tahu seberapa pengaruhnya. Maka di dalam seperti apa kan kita kan nggak tahu ya. Tapi kan ada pertanyaan apakah Anda perlu ditahan? Itu kan sesuatu the silly question buat saya gitu. Pertanyaan yang bodoh. Pertanyaan yang bodoh. Ya, bicara untuk masalah itu. Nah, ini saya bertanya nih kepada kejaksaan, apakah betul itu ada? Ya kan? Host menegaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk menyampaikan keberatan maupun permohonan terkait penahanan, sehingga pernyataan tersebut bukanlah suatu yang keliru dalam proses hukum. Tak berhenti di situ, Azwan kemudian mengungkit tudingan bahwa aparat bertindak represif saat melakukan penjemputan terhadap Roy Suryo. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar karena aparat justru telah mengakomodasi berbagai upaya hukum yang diinginkan oleh pihak Roy Suryo. Yang kalau kita lihat yang selalu dikatakan di framing terus bahwa penyidik Polda Metro Jaya ini sangat represif. Coba ingat, ini setahun lebih dan semua mereka, permintaan mereka itu diakomodir. Oh iya? Diakomodir, mereka mau minta apa diakomodir.
dari yang namanya independent lapor, diakomodir independent lapornya mereka, ya semuanya diakomodir. Saksi-saksi ahli mereka yang dicicil itu diakomodir, ya kan? Kalau sesuatu yang menguntungkan mereka, ya pasti mereka mengglorifikasikan, di framing lah untuk itu. Tapi kalau itu penegakan murni hukum, pasti dikatakan itu adalah represif, ya. Tidak ada suatu tindakan kepolisian kalau dilakukan penahanan itu kalau tidak ada perintah dari mana? Dari kejaksaan untuk itu. Oh iya? Harus ditahan. Mestinya kan begitu, kan ada peraturannya. Ditahan, baru akan ditahan di kejaksaan. Kan peraturan dari kejaksaan begitu. Ia melihat aparat telah memberikan ruang yang cukup bagi tersangka dan kuasa hukumnya untuk menggunakan hak-hak hukum yang tersedia. Namun argumentasi tersebut langsung dibantah oleh Abdul Ghafur. Kuasa hukum Roy Suryo itu menilai pernyataan Andi Azwan menunjukkan ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana. Apa yang disebut Azwan sebagai bentuk akomodasi dari aparat sejatinya bukanlah sebuah kebaikan hati atau keistimewaan yang diberikan kepada tersangka. Ia mengatakan artinya Azwan tidak paham hukum. Semua upaya hukum yang dilakukan tersangka sudah diatur secara tegas dalam undang-undang. Aparat memang wajib mengakomodirinya karena itu adalah hak tersangka, bukan hadiah dari aparat. Contoh, kalau dikatakan tadi ini kan sudah banyak yang diakomodir, itu bukan karena kebaikan hati Polda Metro Jaya, itu perintah undang-undang. Itu hak seorang tersangka yang diberikan hak-hak itu oleh negara, oleh undang-undang. Kepolisian kan memandang undang-undang tersebut. Ya, artinya kalau dikatakan ini kebaikan hati, tentu itu bukan kebaikan hati. Begitu diminta oleh tersangka, maka penyidik wajib mengakomodir, wajib harus tunduk pada undang-undang. Itu satu. Yang kedua, kita lihat proses penangkapan dan penahanan. Apa urgensinya dilakukan penangkapan pagi-pagi? Dilakukan penahanan. Kalau dikatakan 3 alasan, seperti yang dikatakan oleh Dirkrimum ya dan Kapolri. 3 alasan, ini kan lemah semua. 1, dikhawatirkan melarikan diri. Klien kami dan kami tegaskan kepada jaksa penuntut umum kemarin, selama mengikuti proses ini sejak Pak Jokowi melaporkan peristiwa pidana ini pada tanggal 30 April 2026, tidak pernah ada satu kali pun kelalaian dari Mas Roy dan Bu Tifa pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai saksi, diperiksa sebagai tersangka, dan semua kewajiban hukumnya pada saat melakukan wajib lapor itu dipenuhi. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Tidak pernah ada penyitaan, tidak pernah ada penggeledahan yang dilakukan di rumah Mas Roy oleh Bu Tifa. Semua barang bukti yang 710 barang bukti itu disitanya dari UGM dan Pak Jokowi. Tidak ada kami menghilangkan barang bukti. Ketiga, Ghafur menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana, posisi tersangka adalah pihak yang berpotensi dirugikan oleh proses penegakan hukum. Karena itu, undang-undang memberikan berbagai perlindungan dan hak prosedural yang harus dihormati oleh penyidik, jaksa, maupun aparat lainnya. Hak untuk didampingi penasihat hukum, mengajukan keberatan, memperoleh perawatan kesehatan, hingga menyampaikan permohonan terkait penahanan merupakan bagian dari jaminan hukum yang wajib diberikan. dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Nah, ini yang perlu saya koreksi ini. Narasi-narasi orang yang tidak paham hukum seperti Andi Azwan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum itu adalah bukan kita menyampaikan data terus. Oh, bukan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum pidana adalah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana yang diduga perbuatan pidana, kemudian melakukan tindak pidana lain dengan korban lain. Misalnya saya ambil contoh, hari ini membunuh, besok mencuri, itu namanya pengulangan tindak pidana. Hari ini melakukan penipuan terhadap korban A, besok melakukan penipuan terhadap korban B. Itu konstruksi hukum pidana material yang dipahami dalam doktrin ilmu hukum pidana. Ini kan bukan orang hukum. Akhirnya keluar-keluarnya begini, tidak substantif, jadi ngaco gitu loh. Selalu yang menguntungkan buat dia. Bukan menguntungkan, ini kajian ilmu hukum. Inilah kalau orang tidak paham hukum. Akhirnya yang dilakukan adalah memberikan pembedoman kepada rakyat. Ini orang nggak paham hukum. Apa itunya? Yang disangkakan mereka adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Yang dia lakukan terus-menerus itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi kan masih dalam kasus yang itu. Selalu 99,9% ijazah palsu. Sedangkan ijazah itu belum pernah diuji. Ya kan? Dan ijazah itu belum juga dinyatakan asli oleh lembaga manapun. Adalah ya, selama ini memang adalah pengulangan ya tindak yang dilakukan aja itu konsep yang bahwa disebut pencemaran nama baik, fitnah dan juga melebar antara kebebasan berpendapat ini di mana? melebar ya, batas antara kebebasan berpendapat ini melebar tidak paham bukan konsep hanya pengulangan ijazah tindak pidana, tapi melebar ngomongnya kepada banyak. sisi-sisi pribadi. Menurut Ghafur, ketika aparat memenuhi hak tersebut, mereka hanya menjalankan kewajiban yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tidak tepat jika pemenuhan hak tersangka kemudian dijadikan alasan untuk membantah kritik terhadap tindakan aparat dalam proses penjemputan maupun penanganan perkara. Bayangkan
menunjuk ke Anda ditertawakan Pak Saya mau tanya, batas Tapi antara yang kebebasan dilakukan- berpendapat ini sampai Anda mana? ditertawakan oleh Kalau Pak kita ahli bicara- hukum, ditertawakan kalau oleh kita Pak bicara- Hukum gitu loh. Ya ini kan Anda orang nggak nggak bisa paham. toleran Iya, kalau Ya, begitu, sebentar ya. dulu. Oke. Kesempatan Kita Anda bicara sekarang, dulu kan, ya kalau kita lihat kebebasan juga tetap dilindungi oleh konstitusi pasal 28 ya. Tapi yang dilakukan ini sudah merupakan repetisi propaganda, ya. Yang dia lakukan adalah mengatakan ijazah palsu, terus menerus dan menunjukkan itu 99,9%. Padahal apakah sudah diuji oleh pengadilan? Kan tidak. Dan Ini apakah sudah masalah dinyatakan asli oleh utamanya. pengadilan? Artinya pencemaran nama baik diulang-ulang terus dan repetisi Selagi itu propaganda. belum ada yang menguji keasliannya kan Ya, jangan boleh bilang saja. palsu. Jangan bilang palsu. Ini dibilang Berdasarkan hasil Artinya kajian bukan ilmiah. Bilang palsu, kajian ilmiah dari mana? Lapor sudah. Ya, Belum diuji dalam lapor persidangan. Sudah. Yang Yang belum diuji dikatakan dalam peneliti persidangan. bukan peneliti. Mereka itu tidak mempunyai yang namanya jurnal ilmiah, tidak mempunyai buku yang diterbitkan secara ilmiah. Karena pernyataan dari yang namanya ilmuwan itu dari Bang Damada Girsang kepada mereka.